Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaatku yang ada di rumah, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji hari Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Kita semua boleh merasakan sukacita yang Tuhan berikan saat ini. Karena sukacita yang Tuhan kerjakan tidak akan pernah jauh dan tidak akan pernah hilang. Sukacita yang dikerjakan manusia akan hilang, tapi sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Amin. Siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu saat ini, mengambil tempat yang sudah disediakan, berpakaian layar rapi, kita fokus di hadapan kamera dan kita akan mulaikan ibadah kita pada hari Minggu ini adalah ibadah perjamuan kudus. Siapkan semuanya termasuk roti perjamuan dan anggur perjamuan. Mari kita mau menikmati indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima kita apa adanya. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan pernah ada kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Katakan kau ku kagumi, oh kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Oh kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati,
Tuhan, ku kagumi kasih-Mu, ku kagumi Yesus, kasih-Mu ku kagumi. Haleluya, haleluya Yesus, kasih-Mu kami kagumi Tuhan, di sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih-Mu indah Bapa dalam hidup kami. Kami mau terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu dalam hidup kami, Yesus. Oh, Yesus, kagumi Tuhan, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Saat ini kami datang Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menilik setiap hati kami yang saat ini rindu beribadah kepadamu. Jamahlah setiap hati yang saat ini menyaksikan Tuhan ibadah di hari Minggu Raya ini. Jamah setiap hati yang mau benar-benar Tuhan mau menyenangkan hati-Mu lewat beribadah kepadamu. Istimewa jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Cilik Kerajaan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga dengan ibadah ini kami akan merasakan dikuatkan, dimampukan Bapa di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Besertalah dengan kami, bahkan sampai dengan hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Apabila kuasa kegelapan coba mengganggu dalam bentuk apapun, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami cuni bidisai, kami diluri di terang. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang mainkan musik, berkati hamba-Mu yang memimpin pujian saat ini, terlebih hamba-Mu yang nanti Tuhan akan memberitakan firman-Mu. Kami percaya kasih kuasa urapan Tuhan terus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur memulaikan ibadah kami pada hari Minggu ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaatku yang di rumah, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua mau rindu memuji-muji nama Tuhan. Siapkan kehidupan kita saat ini. Mari supaya kita lebih semangat, kita berdiri, kita mau memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Setinggi-tingginya lagi. Glory bagi nama Tuhan. Yesus baik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia baik, Roh Kudus, haleluya, haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia baik, Roh Kudus. Saudara, kita lebih daripada pemenang. Amin. Saudara dan saya menang atas kuasa dosa karena Tuhan sudah selamatkan saya dan saudara. Dia rela mati bagi kita untuk menebus dosa kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan karena kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya kasih Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Glory bagi namanya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ingatkanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Amin. Sekali lagi kita lebih. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Saya percaya kasih Tuhan terus memberkati kita semua. Dan saya percaya kita semua akan terus diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita rindu dijamah terus oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membawakan persembahan. Bawa persembahan ke depan. Seberapapun yang kau kumpulkan di dalam Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya dengan kesungguhan hati engkau memberi, maka Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang kau beri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang setia. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia memberi akan kembali angkat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya. Yes, pujilah Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan kita dan akan diwadiakan oleh gembala.
Kita berdoa buat persembahan yang ada. Bapa, sumber berkat kami mengucap syukur, kami sudah memberikan persembahan, tanda ibadah kami kepadamu. Persembahan tatangan, persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan dalam wujud rupiah ataupun non-rupiah. Persembahan yang langsung dibawa di tempat ini, ataupun mereka memberikan di rumah masing-masing. Semua persembahan ini Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini menjadi kekuatan untuk menopang pelayanan di tempat ini, menjadi jiwa-jiwa yang baru, yang boleh dibawa kepada Tuhan, yang boleh didewasakan di tempat ini, melebarkan sayap kerajaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu, buat mata pencarian mereka, buat sumber penghasilan mereka. Tuhan memberkati mereka. Banyak yang dirumahkan dalam kondisi yang saat ini Tuhan serba sulit. Kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu terjadi di rumah-rumah tangga, terjadi dalam pekerjaan mereka, sehingga Tuhan yang selalu memelihara umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat tercurah, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Saudara, kita merasakan bahwa hidup kita ini, kalau bukan karena Tuhan, kita semua tidak ada saat ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, saya dan saudara tidak ada seperti saat ini, apalagi di masa yang akan ini. Saudara jangan pernah membanggakan diri saudara bahwa saudara bisa karena saudara punya banyak uang. Saudara jangan pernah membanggakan diri saudara, saudara pintar, sehingga saudara dengan megahnya, dengan sombongnya mengatakan semua tidak akan terjadi tanpa saya. Saudara tidak bisa seperti itu kalau bukan karena kasih Tuhan. Saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita tidak bisa membanggakan hidup kita. Terlebih Tuhan bahkan sudah merelakan nyawanya bagi kita. Itu semua karena kasihnya yang besar bagi kita umat manusia, sehingga dia rela mati untuk kita semua. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Jadi tinggalkan surga mulia, jatahkan nasibnya di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya bagiku. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, sorga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Saudara di rumah, mari saya undang kita semua berdiri. Saudara rasakan dan saudara maknai setiap kata demi kata. Semua takkan ada kalau bukan karena kasih Tuhan. Surga tidak ada kalau bukan karena kasih Tuhan. Dan kita tidak ada kalau tidak ada pengorbanan Tuhan yang menunjukkan kasihnya yang begitu besar bagi kita.
Apa yang kau sia-siakan dalam hidupmu saat ini? Kau harus berpacu dan harus terus berlari untuk mengejar keselamatan, mahkota yang Dia sediakan. Kita tidak boleh berlambatan. Kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk hal-hal dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dia tinggalkan surga mulia di atas nasibnya di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya bagiku. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, lebih lembut lagi saudara, katakan kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih, kering lautan, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus yang memberikan kami kemenangan, kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Berikan kami kesempatan untuk masuk lebih jauh lagi menikmati firman dan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Melayakkan hati kami Tuhan. Kalau bukan kasih, kering
burung tak berkicau kalau bukan kasih. Surga tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Haleluya. Firman yang berdaya oleh Bapaknya, pendeta Bapak James Khusus sampai kepada perjamuan kudus bahkan penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama dengan jemaat meskipun mereka di rumah masing-masing. Kami akan mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Ubahkan kehidupan kami, jamah hidup kami, agar senantiasa firman Tuhan boleh datang kepada kami, mengubahkan hidup kami, memperbaharui setiap langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat dalam dunia ini. Kami mau suara-Mu Bapa, kami tidak mau suara sumbang yang lain. Apabila ada suara-suara sumbang yang lain, kuasa jahat kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala iblis hanya pergi dari tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa, bitra disikiara dalam wadisi. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi seru doa kami. Kami berdoa mengucap syukur. Kami rindu Tuhan, firman-Mu melawat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Pada saat ini tentunya kita pada hari Minggu Raya, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni, di mana tentunya pada bulan Juni, pada hari di mana kita memasuki minggu pertama, yang artinya minggu pertama tentunya kita pada saat ini memasuki perjamuan atau ibadah perjamuan kudus, mengingat kondisi saat ini yang belum memungkinkan, sehingga kami harapkan jemaat masing-masing di rumah mempersiapkan diri, persiapkan roti dan air anggur, lalu kemudian mengambil perjamuan, mengikuti bersama-sama secara streaming, dan kita mengikuti perjamuan secara bersama-sama tentunya. Puji Tuhan, pada saat ini mari kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima. Kalau kita melihat Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal 5 ayat yang ke-12. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-12. Ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-11 dan 12.
Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dalam terjemahan baru menyatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Mungkin ayat yang ke-13 juga saya menjadi satu paket untuk dibacakan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya saudara, kita bukan berperang melawan darah dan daging, karena Efesus pasal yang ke-6 menyatakan bahwa kita bukan berperang melawan darah dan daging, tetapi tentu kita ini berperang melawan musuh di udara. Kita berperang melawan iblis, kuasa kegelapan, yang dimana kuasa kegelapan itu dalam Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan, perlawanan kita, seperti saya katakan, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara diberkati Tuhan, iblis dengan Tuhan tentunya membawa satu misi yang sangat kontradiktif. Misi daripada iblis sesuai dengan versi Yohanes pasal yang ke-10, misi daripada iblis sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-10 menyatakan bahwa pencuri, Yohanes 10 ayat yang 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara diberkati Tuhan, di dalam konteks Yohanes 10 ayat yang ke-10 menyatakan bahwa pencuri itu adalah kuasa kegelapan, itu adalah iblis, bapa segala pendusta, bapa segala pembohong. Tentunya itu adalah kuasa kegelapan, iblis. Iblis itu tugasnya adalah mau mencuri, merampok, mau membinasakan, mau mengambil jiwa-jiwa agar senantiasa jiwa-jiwa orang sebanyak-banyaknya, kalau boleh, itu mengikut iblis, lalu kemudian dia akan menguasai segenap aspek kehidupan kita. Lalu tentunya tujuannya jelas sekali, iblis itu datang hanya untuk membinasakan setiap manusia. Karena kita sama-sama tahu tempatnya daripada kuasa kegelapan itu adalah api neraka yang kekal selama-lamanya. Siapa yang mengikuti iblis tentunya akan menemani dia di dalam penghukuman yang kekal dalam api neraka selama-lamanya.
Namun dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 menyatakan, tetapi Yesus mempunyai satu visi tujuan supaya menyelamatkan manusia, supaya manusia menerima keselamatan ke dalam kehidupan yang kekal, supaya manusia tidak masuk di dalam penghukuman. Itu jelas. Dan kedua-duanya saling tarik menarik satu dengan yang lain tentunya, karena motivasinya berbeda, sangat kontradiktif. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, tujuannya jelas. Tuhan ingin membawa kehidupan manusia agar masuk surga, tetapi iblis tujuannya membawa kehidupan manusia agar senantiasa mereka itu masuk ke dalam api, masuk ke dalam satu penghukuman kalau iblis. Namun kalau Tuhan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Saudara diberkati Tuhan, tentunya kita masih di dalam merayakan perayaan akan hari pencurahan Roh Kudus di dalam minggu-minggu yang lalu. Lalu apa peran daripada Roh Kudus? Roh Kudus itulah kuasa. Roh Kudus itulah kuasa dari tempat yang maha tinggi, lalu kemudian sesuai dengan janji daripada Allah, Yohanes 14 menyatakan bahwa Roh Kudus yang aku akan kirimkan, maka Roh Kudus itulah yang akan masuk ke dalam kehidupan pribadi kita. Dia yang akan masuk dan menjadi satu kekuatan. Bahkan dalam versi Kisah Para Rasul, Kisah 1 ayat yang ke-8, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan saja kuasa untuk menyembuhkan penyakit, bukan saja kuasa untuk memberi makan orang, bukan saja kuasa untuk membangkitkan orang mati, bukan saja kuasa untuk mengadakan mujizat, bukan saja kuasa untuk mengangkat setiap ekonomi daripada umat-umat Tuhan. Kuasa-kuasa tersebut tentunya Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus memiliki otoritas tersebut. Tetapi yang paling penting, di saat Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu masuk kuasa tersebut dalam bentuk roh, dan roh itu masuk dalam kehidupan pribadi kita, maka kita memiliki kuasa. Di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang 8 jelas sekali menyatakan, Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ternyata kuasa itu bukan saja kuasa mujizat untuk menyembuhkan orang sakit, bukan saja kuasa mujizat untuk membangkitkan orang mati, bukan saja kuasa mujizat untuk membuat orang diangkat ekonominya, bukan saja semata-mata kuasa yang saya sebutkan tadi, tetapi kuasa yang Tuhan berikan dalam wujud Roh Kudus sesuai Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Untuk apa menjadi saksi Tuhan? Untuk menceritakan akan nama Yesus, bahwa di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12 menyatakan tidak ada nama lain di kolong langit bumi ini yang di dalamnya kita diselamatkan selain daripada nama Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada anak, yang percaya kepada Yesus tidak binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 14 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 menyatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Berarti Yesus yang dikatakan adalah dikaruniakan dari sorga untuk menyelamatkan, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah mau memperkenalkan bahwa Yesuslah yang punya otoritas, yang punya kuasa untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 14 ayat yang ke-6 menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Berarti Yesus satu-satunya perantara yang bisa membawa umat manusia dibawa kepada Bapa. Dan begitu banyak kesaksian-kesaksian tentang Yesus yang dituliskan di dalam kitab Injil. Dan itulah mengapa Kisah 1 ayat 8 menyatakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Mengapa kuasa tersebut dikatakan bahwa kuasa itu di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 menyatakan jelas, pada saat kuasa itu turun, bukan saja turun tetapi masuk dalam kehidupanmu, sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 1 Korintus pasal 6 ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, jelas sekali ayat-ayat beruntun tersebut menjelaskan bahwa Yesus dalam wujud Roh Kudus ada masuk di dalam kehidupan kita, maka kita menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Berarti visi yang Tuhan turunkan melalui Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8, 9, dan 10. Di situ ada 9 karunia-karunia roh, ada karunia iman. Saudara bisa tunjukkan kepada dunia melalui KKR, melalui pelayanan doa, melalui healing movement, melalui kegiatan-kegiatan gereja. Saudara bisa pertontonkan kepada dunia bahwa apabila Roh Kudus turun, maka engkau akan memiliki kuasa yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9, dan 10. Terdiri daripada beberapa karunia-karunia. Berikan itu kepada dunia. Karunia iman, tunjukkan kepada dunia. Karunia mujizat, karunia kuasa, karunia untuk bernubuat, karunia membedakan segala roh, karunia hikmat marifat, karunia hikmat dan karunia pengetahuan. Itu untuk dipergunakan bagi hamba-hambanya agar senantiasa di dalam pemberitaan firman Tuhan ada urapan yang terjadi, karena kita memiliki karunia hikmat dan karunia pengetahuan, bukan karena pengetahuan manusia, bukan karena pengetahuan iblis, tetapi pengetahuan melalui karunia Roh Kudus. Itu luar biasa dan itu sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Tetapi bukan semata-mata karunia-karunia mujizat saja, bukan semata-mata karunia iman saja untuk mempertontonkan orang sakit sembuh, orang yang pailit tiba-tiba diangkat ekonominya, orang yang mati bangkit. Bukan saja mujizat itu yang menjadi utama, yang ditonjolkan kepada dunia ini, tetapi yang paling pokok di saat Roh Kudus turun
ke atas kamu, masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu sudah Tuhan sampaikan di saat murid-muridnya berkumpul pada saat itu untuk melihat keangkatan gereja, untuk melihat keangkatan daripada Tuhan Yesus ke sorga, di mana kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 20 yang kita kenal dengan amanat agung. Amanat agung menyatakan, ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amanat agung jelas memerintahkan kepada kita untuk pergi memuridkan umat-umat Tuhan, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan kepadamu. Itu identik saudara dengan Kisah 1 ayat 8. Di saat kuasa turun ke atas kita, maka kita akan memperoleh kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Kita harus memberitakan firman. Kita harus menyampaikan firman dalam suka ataupun duka, dalam keadaan senang ataupun tidak senang. Saudara punya tugas untuk menyampaikan firman, karena firman inilah yang bisa menyelamatkan umat-umat Tuhan. Saudara bayangkan seandainya tidak ada sang pemberita firman, maka dunia ini akan tersesat. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-29 katakan, coba kita perhatikan. Matius pasal yang ke-22 ayat yang Matius pasal 22 ayat yang ke-29 menyatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Umat Tuhan akan tersesat apabila mereka tidak menerima Injil. Apabila mereka tidak menerima firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan maka mereka akan tersesat, kata Matius 22 ayat 29. Bangsa Israel dalam dunia perjanjian lama, Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 katakan bahwa umat Israel tersesat karena mereka tidak menerima pengetahuan. Umatku binasa, mereka mengabaikan firman. Gereja Tuhan akhir zaman pun akan mengalami hal yang sama seperti kejadian di dunia perjanjian lama, seperti zaman bangsa Israel dunia perjanjian lama. Gereja Tuhan akhir zaman pun akan binasa kalau mereka abaikan firman. Itulah sebabnya kuasa yang ditekankan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 itu sebenarnya kuasa untuk menjadi saksi. Anda terpanggil
saya terpanggil untuk menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Setelah kita menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan, maka kita juga menjadi duta-dutanya sorga untuk juga membagi-bagi keselamatan itu kepada orang lain. Jangan kita egois. Setelah kita menerima keselamatan yang daripada Yesus, maka kita juga punya kewajiban. Matius 10 katakan, dengan cuma-cuma aku berikan kepadamu, maka berikan juga dengan cuma-cuma kepada orang lain. Sehingga keberadaan saudara, keberadaan saya, bukan saja saya menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi keberadaan saya juga bisa berguna. Baik di mata Tuhan saya berguna menjadi alatnya, dan baik di mata manusia juga saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan akan keselamatan Tuhan, untuk supaya mereka yang lain juga menerima keselamatan yang sama seperti yang saya terima daripada Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang ke-22, gampang menghafal ayat ini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat yang kedua maksud saya. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang kedua menyatakan. Minta tolong minta dibacakan. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 Iya. ayat yang kedua. Firman Tuhan, Iya. apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jelas sekali. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Rasul Paulus menjadi gurunya Timotius. Lalu Timotius dipercayakan pengembalaan di dalam pelayanan pada saat itu, sehingga apa yang dipercayakan kepada Timotius, maka Timotius juga harus menyampaikan kepada orang lain. Tetapi Timotius harus banyak belajar. Di saat dia belajar dari gurunya yang bernama Paulus, maka dia pelajari baik-baik. Lalu setelah dia pelajari baik-baik, dia juga menerima keselamatan yang diberitakan oleh Paulus, dan dia juga tidak tinggal diam. Dia juga dipercayakan untuk mengajar orang lain. Artinya apa di sini? Ada tongkat estafet. Ada tongkat estafet melalui Paulus. Tuhan percayakan. Lalu kemudian tongkat estafet itu diberikan kepada Timotius. Dari Timotius lalu kemudian dia dipercayakan di dalam pengembalaan. Lalu Timotius belajar daripada Paulus, lalu dia dipersiapkan juga untuk menjadi berkat mengajar orang lain. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan dalam pembacaan 2 Timotius 2 ayat yang kedua ini? Di saat Timotius menerima keselamatan, di saat Timotius menerima pengajaran, di saat itu juga dia menerima daripada Tuhan akan pengajaran dan keselamatan. Tetapi dia tidak menikmati hanya sendiri saja. Dia tidak egois. Dia juga menjadi alat mengajar orang lain, memenangkan orang lain, sehingga tongkat estafet ini tetap berjalan. Yang menentukan kedatangan Tuhan cepat atau lambat
Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga mulai daripada ayat yang ke-8, 9 sampai 11 jelas sekali mengapa Tuhan seakan-akan memperlambat kedatangannya, karena Tuhan inginkan supaya jiwa-jiwa yang belum mendengar firman, jiwa-jiwa yang belum menerima pertobatan, jiwa-jiwa yang belum terjangkau oleh firman, semua mereka itu dipastikan harus menerima keselamatan, harus menerima berita. Nah, masalahnya adalah bagaimana berita itu bisa sampai kepada mereka kalau kita tidak mau menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan berita kepada mereka yang belum mendengar. Jelas sekali di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-17, tapi kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Coba kita perhatikan. Saya harap Mama juga bisa mempersiapkan. Roma 10 ayat yang ayat yang ke-14. Roma 10 ayat yang ke-14. Iya. Ya, Ma. Firman Tuhan, Iya. tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Perhatikan dengan seksama kalimat di dalam Roma 10 mulai daripada ayat yang ke-13 menyatakan, ayat 13 mah. Ayat yang ke-13, firman Tuhan, Iya. sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sampai di sini dulu. Barang siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Berarti orang yang berseru nama Yesus, orang yang berseru nama Tuhan Yesus, sama seperti dalam kitab Lukas, orang penderita kusta ada 10 orang. Yesus, sembuhkan kami. Yesus, tahirkan kami. Murid-muridnya bilang, kesana kamu, jangan mendekat kepada kami. Apa yang terjadi? Yesus melarang murid-muridnya untuk mengusir mereka. Yesus berkata, biarkan mereka datang kepadaku. Lalu kemudian Yesus menjamah 10 orang yang berteriak dari jarak-jarak jauh, Yesus, Yesus. Barang siapa yang berseru nama Yesus akan diselamatkan. Dalam konteks kitab Lukas 10 orang kusta, mereka berseru nama Yesus maka mereka ditahirkan daripada kusta. Kita tahu dalam perjanjian lama orang yang penyakit kusta tidak boleh beribadah, tidak boleh masuk dalam bait Allah. Karena orang yang kusta itu seperti orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu sama, pintu kemurahan tertutup. Dia mewarisi akan penghakiman, penghukuman yang kekal. Nah, bagaimana caranya? Makanya mereka yang merasa dikutuk pada saat itu berseru memanggil nama Yesus. Lalu kemudian Yesus menjamah mereka dan mereka sembuh. Sehingga jelas Roma 10 ayat yang ke-13, barang siapa yang berseru nama Tuhan, Allah sudah memperkenalkan, inilah anakku menjadi pengantara yang membawa keselamatan bagi dunia. Di saat mereka berseru nama Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Berarti yang berseru nama Yesus tentunya kan sudah mengenal bagaimana mereka mau berseru, bagaimana mereka mau memanggil nama Yesus. Kalau tidak ada yang memperkenalkan siapa itu Yesus. Ayat 14 dibaca, Mak. Ayat 14 dalam Roma pasal 10 ayat 14. Ayat 14. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka bisa berseru Yesus kalau mereka sendiri tidak percaya? Lanjut. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mau percaya kalau mereka belum pernah dengar siapa itu Yesus, belum pernah dengar tentang nama Yesus?
Terus, Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? nah bagaimana mereka mau mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Luar biasa saudara. Terus sampai diberitakan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? kalau tidak ada yang diutus? Berarti kata awalnya, kalau saya rewind lagi, artinya saya reverse, saya putar ya. Tadi kan bagaimana mau berseru kalau tidak percaya, bagaimana percaya kalau tidak mendengar, bagaimana mendengar kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mau mendengar pemberitaan kalau tidak ada yang diutus. Kalau kita reverse dari akhir ke awal, maka yang paling pokok adalah utusan dulu. Diutus untuk apa? Untuk memberitakan. Memberitakan tujuannya apa? Untuk supaya mereka mendengar. Kalau mendengar gunanya apa? Dengan mereka mendengar, mereka jadi percaya. Manfaatnya kalau mereka percaya bagaimana? Kalau mereka percaya, mereka berseru nama yang mereka yakini, nama yang mereka percaya, maka mereka menerima keselamatan. Itu mata rantai. Mulai dari utusan, yang diutus harus ada. Kalau tidak ada yang diutus, maka tidak ada yang bisa selamat. Amin. Harus ada yang diutus. Makanya amanat agung itu menjadi tugas mulia, tugas utama, supaya menjalankan amanat agung itu dengan kekuatan, bukan kekuatan manusia, supaya amanat agung itu bisa diberkati, supaya amanat agung itu bisa berhasil. Makanya di dalam Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan masuk dalam kehidupanmu, maka engkau akan menjadi saksi. Perhatikan Roma 10 ayat 13 sampai 17. Maka engkau akan menjadi saksiku. Dalam bahasa Kisah 1 ayat 8, akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai akhir dunia ini, sampai ke ujung bumi. Sebelum diutus, pastikan Anda harus menerima kuasa, karena kuasa itu menjadi modal dasar bagi gereja Tuhan. Karena kuasa itu menjadi modal dasar bagi jemaat. Karena gereja itu menjadi modal dasar bagi pendeta. Karena kuasa itu menjadi bekal bagi gereja untuk dapat bersaksi melalui Roh Kudus. Pastikan Anda dibekali dengan Roh Kudus. Pastikan Roh Kudus itu menguasai kehidupanmu sebelum Anda melangkah untuk menjadi saksi. Saya percaya apabila Roh Kudus menjadi bekal Anda, menjadi bekal gereja Tuhan, menjadi bekal saya, maka saya sangat yakin di dalam pelayanan kita untuk menjadi saksi, untuk diutus melalui amanat agung. Maka kita di dalam pelayanan kita, Tuhan akan sertai kehidupan kita dengan tanda-tanda ajaib dari sorga. Tuhan akan sertai kehidupan kita dengan kuasa mujizat. Tuhan akan sertai kita dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat yang berasal daripada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Pastikan Anda dibekali dengan Roh Kudus, dan setelah Roh Kudus membekali kehidupan Anda, maka Anda jalankan amanat agung. Anda pergi ke Yerusalem, di mana Tuhan membawamu. Setialah dengan
Apa yang Tuhan sudah bawa dalam kehidupanmu. Apabila engkau sampai di Yerusalem, setialah di dalam Yerusalem. Apabila Anda dibawa sampai Yudea, setialah di Yudea. Apabila Anda dibawa sampai ke Samaria, setialah sampai di Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Yosua 1 ayat yang ketiga menyatakan, di mana kakimu berpijak, pastikan Anda bisa menaklukkan semua jiwa-jiwa yang ada di dalam satu tempat. Di desa manapun Anda berpijak, dimanapun gereja Anda berdiri, Anda harus punya keyakinan, saya bisa menaklukkan daerah ini, saya bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada, yang Tuhan bekali dalam hidup Anda. Maka kita akan cakap, akan mampu menjalankan tugas-tugas. Jangan pernah takut dan jangan pernah mundur, karena Roh Kudus yang ada padamu, yang Tuhan sudah curahkan dan berikan kepadamu, itu menjadi kekuatan yang selalu menemani engkau sampai kesudahan alam. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari pada saat ini kita akan menyanyikan pujian mempersiapkan perjamuan kudus. Dan setelah kita makan perjamuan kudus ini, tentunya kita akan mau menyembah Tuhan. Saya berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus turun menjadi bekal bagi gereja. Roh Kudus turun menjadi bekal bagi saya. Sehingga apabila Roh Kudus itu yang ada di dalam saya, maka saya akan menjadi saksi Tuhan untuk dapat membawa gereja Tuhan boleh menerima berkat-berkat sorgawi. Di dalam nama Yesus Kristus pada saat ini kami akan masuk dalam perjamuan. Kuduskan kami, layakan kami, sehingga perjamuan kudus ini Tuhan tidak akan mendatangkan sakit, tidak akan mendatangkan kematian, namun sebaliknya perjamuan kudus ini akan dapat membawa kemenangan. Akan ada mujizat turun, sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan mujizat bagi gereja, mendatangkan mujizat bagi jemaat, sehingga kami diberkati melalui perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita menyanyi sukacitaku penuh. Telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah nama-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan
kehendakmu, ku dijadikan baru. Hanya instrumen saja memainkan dengan merdu. Saya akan mendoakan perjamuan kudus baik yang di gereja, roti dan air anggur baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, yang sudah dipersiapkan oleh jemaat di rumah masing-masing. Bapa Sorgawi, sumber berkat, di hadapan kami ada roti dan air anggur baik yang ada di dalam gereja di tempat kami beribadah maupun yang ada di rumah masing-masing, dan mereka mengikuti kegiatan secara paripurna mulai dari awal sampai kegiatan ini berakhir, dan mereka mempersiapkan secara mandiri ya Bapa akan perjamuan kudus yang sudah ada di hadapan mereka, roti dan air anggur yang ada. Tuhan Allah kami tidak pernah dibatasi ruang waktu dan ruang tempat. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan juga ada di rumah jemaat umat-umat-Mu yang menyaksikan streaming ini. Mereka mau diberkati dengan perjamuan, berkati roti dan air anggur, dan kami akan memberkati roti dan air anggur agar senantiasa menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu, agar senantiasa menjadi mujizat turun, sehingga gereja Tuhan, umat-umat-Mu yang mengikuti perjamuan ini boleh menerima akan kuasa melalui perjamuan yang ada. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati roti dan air anggur yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiara adalah wadaru ada si, kiara adalah watra ada si, kiara adalah edisi. Berkati Tuhan sehingga itu menjadi kekuatan, mendatangkan mujizat, pemulihan dan kesembuhan, dan pemulihan secara iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kita menyanyikan pujian ini kembali. Takut penuh, Haleluya. bermaksud bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan kuasa-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Katakan dengan iman, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus. Mari kita angkat roti Darah-Mu dan bangkit berdiri semua. Ubahkan Angkat rotimu di tangan kananmu. aku dijadikan baru. Hanya instrumen saja. Haleluya Yesus. Saya akan membacakan firman Tuhan dan berdoa. Setelah itu kita akan makan bersama. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu Amin, Tuhan. telah aku terima dari Tuhan, Yesus. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Amin. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Bapa Sorgawi, di tangan kanan kami ada roti, Yesus. dan kami percaya roti ini memperingati kematian Tuhan, Haleluya. mengingatkan kami kembali akan pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu.
Biar perjamuan ini untuk mengingat kembali Amin. peristiwa di mana Yesus rela disalibkan, rela dihukum, yang seharusnya kami manusia yang menerimanya, namun Tuhan sudah menanggung di kayu salib. Amen. Untuk menebus dosa manusia. Ajarkan kami menghargai salib-Mu. Ajarkan kami menjunjung tinggi salib-Mu. Amen. Ajarkan kami menghargai pengorbanan-Mu. Amen. Di saat kami mengingat akan pengorbanan Kristus melalui perjamuan ini, maka kami ingat akan kasih Tuhan yang begitu sempurna kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, di sebelah kanan, tangan kanan ataupun tangan yang bisa engkau untuk memegang, tidak perlu kita mengangkat tinggi-tinggi agar dia tidak tertumpang. Saya akan berdoa, membacakan firman dan berdoa, dan kita akan memakan atau minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Begitu juga dengan air anggur yang diibaratkan adalah darah Yesus. Kami percaya darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus bilur-bilur Tuhan memulihkan, menyucikan dari dosa-dosa, memeteraikan gereja Tuhan sehingga kami tidak akan dihukum, dan darah Yesus membalur, menyelimuti sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kami. Darah Yesus menebus dosa kami, menyembuhkan dan menyucikan kami, dan kami akan dibasuh, kami akan makan atau minum akan air anggur ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman. Haleluya. Mari kita menyanyikan satu pujian dan kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup
selain kasih-Mu. Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan saya percaya saudara dan saya saat ini menaruhkan penuh kepada Tuhan. Ingat, Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Darahnya yang sudah menyatu dengan darah kita, bahkan tubuhnya sudah menyatu dengan tubuh kita, akan memproteksi kita dari segala apapun, termasuk terhadap virus COVID-19. Itu yang menjadi iman kita semua. Dan serahkanlah apapun yang menjadi bebanmu saat ini, taruhkan kepada Tuhan Yesus, karena Dia sanggup menjawab setiap doa-doa. Siapkan dirimu untuk terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, angkat hatimu, angkat hatimu saat ini kepada Yesus. Oh, percayalah Dia sanggup menolongmu. Oh, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Oh, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Kedamaian, kedamaian abadi. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Rabada-bada sikap hati berjenayah. Alabadi dibidi-bidilah ini sikap judul. Sikap-sikap di kapcunanya di sikap haleluya, haleluya,
Kami di kami di sini, kami di lali di sini, cunai di kami di lo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami di sini, kami di lo. Cunai kami di lali di sini. Para menyaksikan, cunaikan penyembahan kepada Tuhan. Berbahasa rohlah dengan Tuhan. Saat ini sementara menjamah dan menggapai setiap hatimu, hai jemaat. Jangan ada lagi keraguan di dalam hati. Jangan ada lagi kebimbangan di dalam hati. Jangan ada lagi kesusahan di dalam hatimu. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus beserta dengan engkau. Kami disingkap dari benar-benar sini. Haleluya, haleluya, la bara siki bilo. Yesus baik. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati sedang jemaatmu saat ini. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu. Biar firman yang sudah kau taruhkan dalam mulut hamba-Mu Yesus boleh termentera di setiap hati jemaat, sehingga mereka penuh dengan kuasa Roh-Mu, mereka bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, dan mereka tetap terus berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya sedang jemaat-Mu Tuhan terus diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sementara di dalam pemulihan. Ibu Heni, Paulus yang sementara dalam pemulihan, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan dan akan kuat sehat di dalam Tuhan. Demikian juga dengan Cimodi yang berhari ulang tahun kemarin, kami percaya Cimodi pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Sutikno Paulus. Kan Ibu Maya dalam usaha pekerjaan kau memberkati. Kau memberkati juga keluarga Kudu Hati Maharaja. Kau tolong Tuhan Yesus agar keluarga ini diberkati, anak-anak, adik bayi Tuhan berkati. Putris, sehat-sehatkan dan kuatkan dia. Menangkan suaminya, menangkan itu setia kepada Tuhan. Dan juga anak-anak dari keluarga beri kasih Tober, Tuhan berkati senantiasa. Berkati Pak Ishak, berkati Samuel, berkati Tuhan. Hei, diberkati anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan Yesus keluarga Retraubun, Tela yang mengalami pergumulan dalam keluarga. Tuhan buka jalan, Tuhan sertai mereka. Biar mereka ada kesepakatan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan menjamah terus hati, sehingga kembalikan mereka pada cinta yang mula-mula untuk selalu bersatu di dalam Tuhan. Berkati Ibu Nova, berkati dalam segala rencana harapan, pergumulan masalah yang dihadapi, kami tahu Tuhan jalan keluar yang terbaik. Bahkan berkati keluarga itu salah kundiman, berkati dalam segala usaha pekerjaan, bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus, terhindar dari segala wabah apapun Tuhan. Nyertai terus dalam kasih perlindungan Tuhan. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu Ibu Yeni Moses Adrian, jamah dia dimanapun dia berada. Lawatan Tuhan terus menyertai dan memberkati. Biar kiranya Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik dalam hidupnya. Segala apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati. Demikian juga ya Tuhan keluarga Sagai yang sementara saat ini ada orang tua terkasih sakit, bahkan Pak Sagai dalam pemulihan. Tuhan kami mohon sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Berkati Tuhan agar keluarga ini terus dimenangkan di dalam Tuhan. Sehat-sehatkan dan kuat-kuatkan Pak Sagai, pulihkan di dalam nama Yesus supaya bisa melayani Tuhan. Kau memberkati dimanapun mereka berada. Demikian juga saudara Otnil yang melayani, Engkau memberkati Tuhan. Berkati dia dalam segala apapun yang dia rencanakan, biar semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ibu Engkau berkati juga keluarga Jamen Tandi ya Tuhan.
Kau berkati senantiasa keluarga ini Tuhan di dalam Engkau. Kasih setia Tuhan terus diberkati. Apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Berkati setiap rencana harapan mereka ke depan Tuhan. Engkau yang senantiasa menguduskan dan memberkati selalu di dalam kasih-Mu Tuhan. Bahkan Kau memberkati juga ya Tuhan keluarga ya Tuhan Yesus. Kau memberkati keluarga-keluarga yang saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Ibu Ike Tuhan, yang saat ini masih terbaring dalam pemulihan di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Biar kasih setia Tuhan menyembuhkan dia dengan kuasa darah. Dia memohon topangan doa ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga ya Tuhan Yesus Ibu Heni. Berkati dalam kasih setiamu Tuhan. Biar jamahan Tuhan selalu menyertai dia bersama dengan Pak Kale. Berkati setiap rencananya mereka ke depan. Sertai dan berkati terus di dalam kasih setiamu Tuhan. Keluarga juga Deborah bersama dengan suaminya. Engkau memberkati. Demikian juga Indri, ke dalam tangan-Mu kami serahkan bersama dengan keluarga. Pulihkan dia, berkati anak-anaknya dalam pemulihan Tuhan. Demikian juga keluarga Ibu Steli, memberkati ya Tuhan Yesus dalam kasih Tuhan. Indah, bahkan Keisha Tuhan dalam jamahan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami doakan semua yang tidak kami tersebutkan satu keluarga. Pak James juga hamba-Mu memberkati ya Tuhan. Biar juga Tuhan memberkati apa yang menjadi keperluan kebutuhan Tuhan, sertai dan memberkati terus di dalam kasih setiamu Tuhan. Kau sertai kemanapun mereka pergi dan berada, nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, masuki era new normal, kami percaya Kau memberkati dengan hikmat Tuhan. Bapak Presiden Jokowi diberkati, sampai kepada jajaran menteri, wakil presiden, bahkan gubernur, wakil gubernur, wali kota, sampai wakil wali kota Tuhan, bahkan ke tempat yang paling rendah sekalipun Tuhan, kelurahan. Kau memberkati Lurah Makeret Barat, memberkati kepala lingkungan 2 di mana kami berdomisili. Berkati semua tetangga-tetangga di samping rumah kami, di samping gereja ini. Engkau memberkati Tuhan. Siapapun yang saat ini menonton, menyaksikan ya Tuhan, program ini, acara ibadah ini kami perserahkan, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang punya kesulitan, masalah apapun Tuhan, kami percaya Engkau jalan keluar. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami juga doakan untuk keluarga Gumokar Angkol Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Bapak Angki, Bu Novlin, anak-anak, Miguel dan Michelle, di dalam penyertaan Tuhan menyertai. Senantiasa kemanapun mereka pergi dan berada, Tuhan buka jalan setiap apapun yang mereka perlukan dan butuhkan. Berkati setiap apapun yang mereka rencanakan ke depan. Tuhan buka jalan dan Tuhan Engkau selalu memberkati dimanapun mereka pergi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-gereja dimanapun dia berada, Kau berkati. GBI Tuhan, Kau berkati. Terutama GBI Injil Kerajaan, mulai banyak jiwa dimenangkan. Bahkan program yang sementara kami jalankan, mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami semua boleh hidup takut akan Tuhan, dan kami diproteksi oleh Tuhan. Sehat kuat Tuhan berikan bagi kami. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu, Engkau yang punya pekerjaan ini. Kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Penginjil-penginjil dimanapun mereka berada, penyuluh-penyuluh dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, melindungi, menjaga, demi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami berdoa sambil bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. How great is your how great is our God. Sing with me, how Mari kita berdiri semua. is our Kita akan God. akhiri ibadah kita pada saat ini. Now we sing, how great, how great is our God. Amin. How great
saat ini. Arahkan wajahmu kepada Tuhan. Dan semua kita berdiri. Angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran penghiburan persekutuan, urapan kuasa mujizat daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang menerima mujizat berkat melimpah, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat kita sudah melaksanakan ibadah Minggu dan perjamuan kudus. Kiranya kita tetap diberikan kekuatan kesehatan, tetap stay at home, tetap mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah, tetap physically distance, tetap juga kita bisa menerima tentunya akan berkat-berkat sorgawi. Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu. Jangan lupa hari Selasa, Rabu, Kamis ada renewal daily program yang dilaksanakan oleh Gereja Betel Indonesia Injil Kerajaan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.